Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya hari ini kita bangun pagi dan juga boleh memasuki hari ini dengan sukacita yang luar biasa. Hari ini kita akan diberkati kembali melalui renungan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kebenaran firman Tuhan hari ini menggugah kita untuk bangun dan bangkit. Kenapa saudara? Karena banyak waktu yang mungkin sudah kita pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang membuang-buang waktu dengan berbagai macam perkara yang sia-sia. Tetapi Tuhan menghendaki pada hari ini supaya kita bangun dan bangkit. Agar Kristus bercahaya atas kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat firman Tuhan ini. Hal yang pertama adalah bangun dan bangkit. Saya merenungkan ketika seseorang disuruh bangun itu berarti bangun dari tidur. Ya, kenapa orang bisa tertidur? Berarti orang itu sedang mengalami kelelahan. Kenapa orang bisa tertidur? Bisa saja karena dia sedang mengalami kekurangan oksigen di otaknya. Sehingga mengantuk, sehingga gampang tertidur. Nah saudara yang dalam Tuhan, dalam perkara iman, seringkali ketertiduran secara rohani terjadi. Kenapa? Karena kelelahan di dalam pergumulan hidup. Karena kelelahan di dalam berbagai macam tekanan. Karena kelelahan di dalam segala perkara situasi yang menekan kehidupannya. Sehingga perlu bangun dari tidur. Orang tidur, bernafas tetapi tidak beraktivitas. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa kita tetap memiliki hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita tidak ada aktivitas lagi untuk menyembah Dia, untuk membaca Alkitab, untuk kita boleh datang beribadah kepadanya. Hal yang berikutnya dikatakan apa? Bangkit dari antara orang mati. Bicara tentang apa saudara? Kenapa orang bisa mati? Karena tidur yang terlalu lama. Secara iman, karena imannya tertidur terlalu lama sehingga apa? Mengalami kematian. Orang mati tidak bernafas dan tidak beraktivitas. Artinya apa? Hubungan dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Tidak dibangun lagi. Tidak digairahkan lagi. Sehingga apa? Sehingga hidup hanya berjalan dengan kemauan dan kekuatannya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, bangun dan bangkitlah. Diserukan juga kepada kita semua hari ini, bangun dan bangkitlah. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan dengan aktivitas, dengan berbagai macam hal yang dapat kita kerjakan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hal yang berikutnya, jadilah bijaksana. Artinya apa? Orang yang bijaksana bukan hanya orang yang pandai, orang yang berhikmat, orang yang banyak pengetahuan, tidak. Kata bijaksana di sini berarti jadilah orang yang mau menerima tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan jadi orang bebal, dikatakan. Orang bebal itu orang yang menolak tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang menolak pimpinan Tuhan dalam kehidupannya. Hari-hari ini kita sangat butuh tuntunan Tuhan, saudara. Karena banyak situasi yang kita hadapi dan tidak ada kepastian. Satu hal ketika kita berpegang teguh kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah tuntunan yang pasti bagi kita. Oleh sebab itu jangan lupakan firman Tuhan. Setiap hari harus ada firman yang kita baca. Setiap hari harus ada firman Tuhan yang kita dengar. Dan itu boleh memberkati kita, menuntun kita. Bagaikan suara Tuhan yang ada dalam hidup kita terus menerus setiap hari. Yang ketiga adalah pergunakan waktu yang ada. Berbicara tentang apa? Waktu di sini berbicara tentang kesempatan. Pergunakanlah sesuai dengan kehendak Allah untuk melakukan perbuatan baik. Bahkan dikatakan ciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana Pak caranya menciptakan kesempatan untuk berbuat baik? Coba saudara perhatikan kebutuhan orang-orang sekeliling saudara. Saudara berkata, wah kebutuhan terlalu besar. Belajarlah berbuat baik sejangkauan dan semampu kita terlebih dahulu. Karena saya percaya kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Tidak harus berbicara tentang materi, saudara. Saudara bisa telepon orang untuk kuatkan dia. Kirim WA untuk kuatkan dia. Kirim ayat firman Tuhan untuk kuatkan dia. Sehingga ada banyak orang tertolong melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Dan saya percaya itulah arti daripada pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat.
Karena apa? Karena waktu-waktu sekarang ini kejahatan begitu luar biasa menghimpit kehidupan manusia. Sehingga manusia membutuhkan perbuatan baik dari orang-orang percaya yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga mereka juga boleh melihat cahaya kemuliaan Kristus melalui kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah rahasia bercahaya karena hidup bijaksana. Yaitu yang pertama, bangun dan bangkit. Yang kedua, jadilah bijaksana. Dan yang ketiga, pergunakanlah waktu yang ada. Bahkan ciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya hari ini menjadi kesempatan baru bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk mendengar firman-Mu, untuk menerima tuntunan-Mu, bahkan kesempatan baru bagi kami untuk berbuat baik kepada sesama. Sehingga setiap orang yang ada bersama dengan kami boleh melihat dan merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membawa cahaya dan terang Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Jika ada di antara kami yang hari ini sedang tertidur karena kelelahan dengan berbagai macam pergumulan. Bahkan mungkin yang sudah mati, artinya kehidupan rohaninya sudah mulai padam. Hubungan dengan Tuhan sudah tidak terbina lagi dengan baik. Tuhan, hari ini biarlah kami boleh bangkit. Biarlah hari ini kami boleh bangun. Biarlah hari ini kami boleh membangun kembali mesbah yang telah hancur untuk bersekutu dengan Engkau. Mari Tuhan pimpin dan sertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat kepada setiap umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman ini dapat dilakukan dan semua yang melakukannya menjadi bercahaya dan menjadi terang bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.